Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pasca banjir bandang di Basang Alas, Karangasem, belasan keluarga kini masih mengungsi di Pura Dadia, desa setempat. Warga desa adat Wadayu Bas, Kecamatan Blabatu Gianyar, memiliki tradisi sakral unik, ayunan dedari. Sebelas anak penderita gagal ginjal akut meninggal dunia di Bali, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan. Banjir bandang yang terjadi pada hari Senin lalu telah merusak jalan sepanjang 2,3 km, pura, serta rumah warga. Saat banjir menerjang, warga panik menyelamatkan diri dan anggota keluarga mereka. Belasan keluarga hingga kini masih mengungsi di Pura Dadia, desa setempat karena takut terjadi banjir dan longsor susulan. Rumah warga yang terdampak yang di bawah rumahnya Pak Gede Kari. Ada warga yang ngungsi nggak Pak? Warga ngungsi samian iki Pak, warga sami dekat ring bencana niki samian ngungsi. Nah ngungsinya Pak? Ding Pura Dadio niku ring Pura Maksan. Pura Dadio Toya Sekar kena. Berapa kepala keluarga yang mengungsi ke sini Pak? 15 keluarga. Kenapa Pak mengungsi Pak? Karena kami takut ada longsor susulan. Banjir susulan juga Pak ya. Waktu itu hujan deras, sungai kebanjiran. Pas kejadian itu terdengar suara seperti gemuruh. Nah itu yang menyebabkan kami berlari-lari. Akhirnya setelah 15 menit kemudian saya kembali ke tempat saya dan menengok air yang tadinya meluap naik. Nah waktu itu air itu sudah mereda, cuman air itu berada di sungai saja. Berarti banyak bangunan yang rusak Pak ya? Kalau bangunan nggak ada yang hanya beberapa titik, cuman bekas-bekasnya itu airnya yang di jalan-jalan itu yang parah. Jalannya juga hancur Pak. Hancur Pak. Warga yang masih mengungsi sangat membutuhkan bantuan sembako dan kebutuhan anak-anak. Sementara untuk alas tidur, selimut, kompor, dan paket sembako sudah diperoleh warga dari pihak BPBD Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Banjir bandang di Sungai Biluk-Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jemberada, menyisakan derita bagi para korban bencana. Selain membawa rasa trauma bagi orang dewasa, kondisi yang sama juga dirasakan oleh anak-anak. Korban banjir bandang termasuk anak-anak, kini harus tinggal sementara di pengungsian. Berada di pengungsian dengan kondisi berdesakan, membuat anak-anak korban banjir bandang mulai merasakan jenuh. Minimnya sarana bermain menjadi penyebab anak-anak merasa bosan dan ingin segera kembali ke rumahnya. Guna mengobati kejenuhan anak-anak ini, petugas dari Palang Merah Indonesia memberikan terapi penyembuhan trauma. Petugas mengajak anak-anak bermain dan bernyanyi untuk mengurangi rasa trauma dan bosan di pengungsian. Kalau saya lihat dari hari ini ya, karena per hari ini saya datang, untuk psikologisnya itu mereka butuh permainan gitu kan, kayak pendampingan untuk biar nggak bosan aja. Untuk rasa bosannya mereka sangat tinggi karena tadi kita baru datang, mereka sangat welcome.
Kayaknya mereka butuh dengan sesuatu yang baru nih gitu. Karena kan mereka tempatnya cuma sempit nih gitu. Kalau keluhan mungkin keluhan trauma Kalau trauma aja sih enggak sih, kayak mereka trauma tuh cuman mereka ceritanya juga dengan bahasanya mereka yang masih ceria, nggak ada yang murung-murung sekali. senang nggak tinggal di pengungsian? Kenapa? Nggak nyaman. Nyaman ya. Oh, teman-teman di sini banyak nggak? Banyak. Banyak. Bisa nggak bebas bermain di sini? Nggak. Kencing. Nah, kenapa kalau air ini sudah berapa hari di sini? 2 hari. 2 hari. Kenapa ini? Hah? Ini sekolah ya? Terus waktu banjir di mana itu anak-anak sekolahnya? Semuanya? Ya. Semuanya. Anak-anak di pengungsian saat ini membutuhkan bantuan pakaian dan alat tulis agar mereka bisa ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Saat banjir bandang menerjang, semua pakaian dan perlengkapan sekolah mereka hanyut terbawa air. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Banjir bandang yang terjadi pada hari Senin lalu telah memutuskan jalan dan jembatan di Desa Jugutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem. 7 dusun atau banjar dinas yang berlokasi di lereng gunung kini terisolir setelah jembatan Yeh Kori serta jalan di Banjar Dinas Yeh Bunga terputus. Ketujuh banjar dinas tersebut adalah Batu Ampin, Nampo, Yeh Kori, Pangi, Pengadangan, Untalan, dan Galih. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga terganggu. Untuk menuju pusat kota, kecamatan, dan pasar umum Bebandem, warga harus mencari jalur alternatif yang cukup jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. 7 dusun yang terisolasi ya. Selain ini tidak ada jalan lain lagi Pak? Jalan pintas dah, terus mereka dari Bandem masuknya. Tapi jauh Pak ya? Jauh dari Bandem masuknya. Harus Segera diperbaiki Pak ya? Segera diperbaiki supaya bisa transportasinya, sekolah juga lancar. Jadi SMA-nya gitu. Di Desa Jugutan ada 4 jalan dan jembatan yang terputus akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Warga desa meminta kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan dan jembatan yang putus. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.